Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fathun Nador MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum serta teman-teman PGMI 1A yang insya Allah berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat menyampaikan materi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga junjung salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kelak. Amin. Pada hari ini adalah presentasi dari kelompok 13 yang beranggotakan 1. Alfia Tarisa dengan nomor NIM 1262112110008 dengan absen 8. 2. Annisa Khalifatus Az-Zahra dengan NIM 126210521111013 dengan absen 13. Yang ketiga, Angki Lailatul Islami 1262112110112 dengan absen 12. Yang keempat, Faikotul Himma dengan NIM 12621521302 dengan absen nomor 50. Sebelum kita mulai, marilah kita mengawali dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga kita diberikan kelancaran sampai akhir dalam menyampaikan materi. Baik, saya Alfia Tarisa. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu filsafat postmodernisme. Penggunaan kata postmodern di dunia filsafat pertama kali digunakan pada tahun 1979 oleh Jean-Francois Lyotard. Inti dari postmodern ini seperti diungkapkan oleh G. Bateson dan Michael Foucault adalah kerangka analisis untuk mengkritik modernitas dengan menempatkan diri sebagai kritik. Postmodernisme berupaya menandingi modernisme meskipun ia tidak menawarkan blueprint untuk membangun sebuah masyarakat baru. Artinya, modernisme dengan semua permasalahannya adalah penyebab utama munculnya postmodernisme. Kemunculan postmodernisme diformulasikan oleh para filosof pada abad ke-17 yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, nilai moral, dan hukum universal. Tokoh dan pemikiran filsafat postmodernisme. 1. Jean-Francois Lyotard pada tahun 1924 sampai tahun 1998. Lyotard dilahirkan di Versailles, Prancis pada tahun 1924. Inti dari konsep postmodernisme Lyotard adalah keruntuhan, the grand narrative, yang dimunculkan oleh modernis. Dia berpendapat semua grand atau meta naratif tidak lagi dapat dipercaya dan harus ditinggalkan. Lyotard secara radikal menolak ide dasar filsafat modern semenjak era Renaissance, sehingga sekarang yang dilegitimasikan oleh prinsip kesatuan ontologis. Yang kedua, tokoh Jacques Derrida tahun 1930. Derrida dilahirkan pada tanggal 15 Juli 1930 di Albiar, Aljazair, dan meninggal di Paris pada tanggal 8 Oktober 2004. Oleh karena itu, Derrida lebih dikenal sebagai filosof Perancis daripada filosof Aljazair. Maskot pemikiran Derrida adalah teori dekonstruksi yang menolak kemampanan,
otoritas, dan kestabilan makna. Tokoh yang ketiga, Jean Baudrillard. Pada tahun 1929 sampai 2007. Baudrillard dilahirkan di kota Reims, Timur Laut, Perancis pada tanggal 27 Juli 1929. Tokoh ini dianggap sebagai pengasas postmodernisme ekstrim sebab menolak semua bentuk modernisme yang dianggapnya telah tertinggal dan tidak punya tempat di zaman postmodern ini. Ada dua pemikiran penting Baudrillard yang berkaitan erat dengan masalah filsafat, yaitu simulasi dan hiperreality. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Anissa Khalifatus Az-Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Khalifatus Az-Zahra, absen 13. Saya akan melanjutkan presentasi materi tentang filsafat perennialisme. Ciri-cirinya yang pertama yaitu aliran filsafat yang muncul di barat awal abad 20 Masehi dan kian mendapatkan momentum di abad ini. Kedua, perennial berasal dari bahasa Latin perennis yang artinya tidak terikat dengan waktu dan juga ruang. Yang ketiga, inti dari filsafat ini adalah keyakinan bahwa kebenaran itu sudah muncul di zaman primitif dan berlaku abadi sepanjang zaman. Yang keempat, ada persamaan filsafat perennial dengan filsafat postmodern. Kedua filsafat ini banyak mengkritisi filsafat modern yang dianggap telah gagal membawa manusia meraih kebahagiaan. Yang kelima, selain itu juga memiliki misi yang sama, yaitu sebagai perubah gambaran dunia. Berikut ini saya akan menjelaskan tokoh dan pemikiran filsafat perennialisme. Yang pertama yaitu René Guénon. René Guénon dilahirkan di Blois, Prancis pada tahun 1886. Inti dari pemikiran Guénon adalah pluralisme agama. Dalam konteks ilmu pengetahuan, Guénon seperti filsuf perennial lainnya banyak mengkritisi pemikiran modern yang dianggap salah kaprah. Yang kedua yaitu Aldous Leonard Huxley. Dilahirkan di Godalming, Surrey, Inggris pada tanggal 26 Juli 1894. Huxley membagi filsafat perennial kepada 3 kelompok, yaitu metafisika sebagai pengenalan ilahi, psikologi sebagai mediator, sedangkan etika yang berfungsi sebagai kompas petunjuk tujuan akhir dari kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu tokoh Fridtjof Schuon. Schuon dilahirkan di Basel, Swiss pada tanggal 18 Juni 1907. Inti dari filsafat Schuon adalah the transcendent unity of religion, di mana perbedaan setiap agama sesungguhnya hanya pada level eksoteris, bukan pada dataran historis. Artinya, agama-agama itu hanya berbeda pada aspek syariah dan pengalaman, akan tetapi sama pada dataran transenden. Materi selanjutnya yaitu tentang filsafat feminisme. Ciri-cirinya yang pertama yaitu zaman pencerahan yang terjadi di Eropa pada abad 17. Yang kedua merupakan tonggak sejarah penting dalam mendeklarasikan kebebasan dan kemajuan serta melepaskan diri dari kungkungan agama. Yang ketiga, kedatangan era baru ini membuat terjadi perubahan yang sangat mendasar terhadap posisi perempuan selama ini. Hanya bergelut di dunia domestiknya seperti suri rumah tangga, istri, ibu, dan menjadi Kristen yang baik. Pada abad ke-18, agama Kristen, baik Protestan dan Katolik, mulai memberikan pendidikan kepada kaum perempuan. Berikut ini saya akan menjelaskan tokoh dan pemikiran filsafat feminisme, yaitu Mary Wollstonecraft tahun 1759 sampai
1799 dengan lantang menyerukan persamaan hak di antara laki-laki dan perempuan serta menolak semua bentuk perbudakan. Pada akhirnya, feminisme berkembang menjadi berbagai aliran seperti feminisme liberal yang bukan hanya ingin menuntut hak-hak politik, namun ingin memerdekakan diri dari semua bentuk dominasi kaum lelaki dan bebas melakukan apa saja. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Angki Lailatul Islami, ingin mempresentasikan materi filsafat hermeneutika. Filsafat hermeneutika, bagian dari filsafat bahasa yang intinya bertujuan mencari hakikat makna dalam naskah bahkan kitab suci. Dalam terminologi hermeneutika adalah aliran filsafat yang dapat didefinisikan sebagai teori interpretasi dan penafsiran. Dari aspek bentuknya dikelompokkan menjadi 3, yaitu hermeneutika teoritis, hermeneutika filosofis, dan hermeneutika kritis. Para tokoh dan pemikiran filsafat hermeneutika. Yang pertama yaitu Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher pada tahun 1768 sampai dengan 1834. Tokoh ini lahir di Prusia, dianggap sebagai filosof dan teolog Protestan paling berpengaruh pada abad ke-19, dan juga dianggap sebagai pendiri hermeneutika modern. Tokoh ini juga memperluas penggunaannya bukan hanya untuk kitab suci, akan tetapi berlaku untuk semua ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu Wilhelm Dilthey pada tahun 1833 sampai dengan 1911. Dilthey dilahirkan pada tahun 1833 di Biebrich, Jerman. Filsafat hermeneutika Dilthey telah memperluas penggunaan hermeneutika ke dalam segala disiplin ilmu humaniora. Jadi, dalam pandangan Dilthey, teori hermeneutika telah berada jauh di atas persoalan bahasa. Dilthey berhasil melepaskan diri dari bayang-bayang Schleiermacher dan berdiri di atas filsafatnya sendiri dengan menambah prinsip historis dalam hermeneutika. Selanjutnya yaitu Martin Heidegger pada tahun 1889 sampai dengan 1976. Heidegger dilahirkan di Meschkirch, sebuah kota kecil yang tak jauh dari Black Forest, Jerman. Ia berpendapat hermeneutika bukan lagi sekedar metodologi filologi dan bukan pula metodologi ilmu sosial, bukan pembinaan sikap keterampilan, akan tetapi hermeneutika adalah hakikat manusia yang membuat ada dari setiap ada khusus memberita. Tokoh dan pemikiran filsafat hermeneutika yang keempat yaitu Hans Georg Gadamer pada tahun 1900 sampai dengan 1998. Dilahirkan pada tanggal 11 Februari 1900 di Marburg. Gadamer mengungkapkan bahwa konsep hermeneutika terdiri dari 3 unsur filsafat, yaitu fenomenologi Husserl, kesadaran sejarah Dilthey, dan eksistensial Heidegger. Artinya, ketiga filsafat dan filosof di atas sesungguhnya memiliki pengaruh yang signifikasi terhadap pemikirannya. Selanjutnya yaitu Jürgen Habermas pada tahun 1929. Habermas dilahirkan di Düsseldorf, Jerman pada tanggal 18 Juni 1929. Di saat mazhab ini dianggap sudah ketinggalan zaman, Habermas bangkit untuk menyesuaikan teorinya dengan kondisi postmodern, yang disebutnya sebagai keadaan ketidakteraturan yang baru sebagai oposisi terhadap rasio yang berpusat pada subjek. Selanjutnya yaitu Muhammad Arkaun pada tahun 1928 sampai dengan 2010.
Arkaun dilahirkan pada tanggal 1 Februari 1928 di Taurik Mimaun, kabilah Al-Jazaisu. Sentral dalam pemikiran Arkaun adalah kebangkitan Islam dari tidur panjangnya. Umat ini harus mampu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa lain, khususnya Barat. Baik, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Filsafat analitik berasal dari kata Yunani analytikos, bermakna to resolve into its elements. Dalam bahasa Indonesia, analitik dapat dipahami sebagai penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Inti dari filsafat ini adalah kritik terhadap pemikiran filsafat terdahulu yang sering hanyut dalam kesemuan sebab telah terjadi kesalahan dalam penalaran. Walaupun muncul di abad 20, namun masih tetap dijadikan suatu aliran yang penting di abad 21. Tokoh dan pemikiran filsafat analitik. Yang pertama, Gottlob Frege, dilahirkan di Jerman pada tahun 1848. Inti dari filsafatnya adalah ingin menjelaskan bahwa filsafat itu adalah logika dan logika dapat direduksi ke dalam matematika. Maka pembuktian filsafat sesungguhnya bisa dilakukan seperti pembuktian dalam ilmu-ilmu eksakta lainnya. Yang kedua, Bertrand Russell, di Ravencroft, Wales, Inggris pada tanggal 18 Mei 1872. Ada beberapa aspek dalam pemikiran Russell, yaitu pertama, logika, atomistik, epistemologi, agama. Yang ketiga, Ludwig Wittgenstein, dilahirkan di Wina, Austria pada tanggal 26 April 1899. Hasil pemikirannya, yang pertama teori gambar, kedua epistemologi, yang ketiga Tractus Logico-Philosophic, yang keempat philosophical investigation. Yang keempat, Gilbert Ryle, dia dilahirkan di Brighton, Inggris pada tanggal 19 Agustus 1900. Pemikirannya yang A, The Concept of Mind. Buku ini membahas dualisme Cartesian yang beranggapan bahwa fisik dan pikiran merupakan substansi terpisah. B, Behaviorisme. C, Philosophy as Cartography. Ryle menganalogikan filosof sebagai mapmaker yang mampu membuat implication trees, artinya setiap kata memiliki kontribusi untuk membuat satu statement. Yang kelima, Richard Rorty. Richard Rorty dilahirkan pada tanggal 4 Oktober 1931 di New York, Amerika Serikat. Rorty sangat dipengaruhi oleh filsafat kontinental dan pragmatisme Amerika, sehingga filsafat di matanya bukan sekedar mencari kebenaran, namun harus bermanfaat untuk kehidupan manusia. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.